mengajar kelas 3 dengan materi mengenal sila dan sila Pancasila. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu meminta ketua kelas untuk menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Dinda, silakan. Menurut siapa doa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita ke materi, terlebih dahulu kita explain terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan berdiri. Ibu. Kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berdiri bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Nah, sebelumnya kalian pernah tahu apa itu simbol Pancasila nggak? Apa aja gambarnya sebelum pembelajaran dimulai? Bintang, Ya. banteng, Terus? kaki dan kapas, Ya, bagus. pohon beringin. Oke, baik. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan materi, menunjukkan sikap dan memberikan contoh tindakan. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar kehidupan. Yang pertama yaitu Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dua, menjadi pedoman dalam bertindak di masyarakat. Selanjutnya, membantu menjaga persatuan dan kerukunan antar warga. Nah, sila pertama, kalian lihat nggak di depan tuh ada gambar apa? Bintang. Nah, sila pertama yaitu menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Dua, menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Bersikap toleran terhadap perbedaan agama di masyarakat. Yang kedua ada rantai. Menghargai hak dan martabat sesama. Dua, membantu sesama yang membutuhkan. Yang ketiga, menjaga hubungan sosial yang harmonis. Yang ketiga ada pohon beringin. Menjaga kerukunan antar warga, mengutamakan kepentingan bersama, menghargai budaya dan tradisi lokal. Selanjutnya ada kepala banteng. Kepala banteng sila keempat, yaitu menghormati pendapat orang lain, aktif berpartisipasi dalam musyawarah dan keputusan bersama, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang terakhir, sila Padi dan kapas, yaitu bersikap adil dalam bertindak dan menilai orang lain. Nah, itu dari sila ke 1 sampai ke 5. Di sini Ibu akan membagi jadi 2 kelompok. Ibu meminta kalian untuk Nah, di sini ada papan penerapan Pancasila. Di sini Ibu akan meminta kelompok 1. Ini ada contoh sehari-hari. Nah, kalian tancapkan ke sila 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kalian tahu sila berapa? Apa aja kira? Ikut kerja bakti di lingkungan.
Kerja bakti. Lima. Lima. Ayo, masukkan. Kamu dek. Saya Bu. Oh iya ini silakan. Jaga persatuan dalam masyarakat. Nah, sila ke 5. ya. Menolong teman saat terjatuh. 3 Bu. Iya sini tiga Oh. ini. Kantong ya. Oh, buatnya. Kantongnya seru. Ya kasih. Selanjutnya kelompok 2 silakan Mbak Oki memilih salah satu. Menolong korban bencana. Nah silakan. Kedua. Mbak Rinjani. Toleransi beragama. Sila ke-1. Sila pertama. Mau menjawab lagi boleh Oh, nggak? boleh silakan. Mana ini masih 2. Oke. Berdoa itu sila ke-1. Ya. Terus menghargai pendapat itu sila ke-4. Yeay, untuk kalian berdiri sendiri. Nah, selanjutnya Ibu ada kuis. Yang bisa menjawab nanti tunjuk tangan ya. Ya. Jajanan Bu. Hadiahnya ada nggak Bu? Bu ada hadiah nggak? Hadiah nggak? Hadiahnya senyuman dari Ibu Guru ya. Iya. Satunya kuis. Oke, pertanyaan pertama. Apa makna berpancasila dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Maknanya itu B. Itu apa? Angkat tangan dulu ya yang bisa menjawab. Anu. Ayo siapa salah nggak apa-apa Saya, Bu. Bu. Ya Rinjani silakan. menghafal lagu. Mengapa lagu? Oke kita cek ya jawabannya. Salah Bu, salah Bu. Yang kedua. Siapa yang mau nyoba lagi? Ini ada satu lagi. Ayo Bu. Siapa ayo? Sepia. Cara mengatasi hambatan berpancasila adalah C. Oke, A. D. Aku. C. D. Aku bilang katanya Bu. D adalah. Oke, 1, 2. Ini tiga kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2. Kalian mengerjakan ini nanti dipresentasikan salah satu perwakilan setiap kelompok. Coba ngerjakan. Cekel lah. Aku nggak bisa nggak bisa aku. Bisa Bu. Mbak kita. Ya masih nih, nanti presentasi ini. Iya. Bisa nggak? Ambil nih. Bisa. Ya, sama temannya. Gimana Bu? Sudah. Iya, aku Ibu kasih waktu 1 menit. Cepet Ya, Bu. udah selesai? Sudah. Kelompok 1 presentasi Bu. Maju ke depan. Ayo silakan nggak apa-apa deh. Ayo Mbak Ariel. Jawaban nomor 1 warnanya kuning. Iya. Terus? Nomor 2 jawabannya adalah Iya. yang kedua. Ya, udah cukup. Baik, tepuk tangan. Yeay. Selanjutnya kelompok 2 Mbak Oki silakan. Enggak sampai terang. Yang depan sendiri ini menghubungkan nilai-nilai Pancasila. Ya, terus Dan itu yang nomor 4. Ya. Yang terus kemanusiaan itu yang nomor 1. Persatuan Indonesia nomor 5. Kerakyatan itu nomor 3. Keadilan itu nomor 2. ya, kasih tepuk tangan. Baik. Pada pembelajaran kali ini apa yang kalian pelajari? Masih ada yang bingung nggak? Tidak, alhamdulillah Allah. Nggak ada yang ditanyakan. Udah tahu antisibol sila ke-1 sampai ke-5. Oke, cukup sekian. Ibu tutup.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Salma, NPM 2354098. Saya akan membawakan materi dengan tema norma dalam kehidupan kelas 5. Nanti Ibu minta tolong anak-anak menjadi murid kelas 5 ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum itu sebelum masuk ke materi Ibu nanti ada sebuah lagu tentang materi Ibu yang dibawakan. Tentang apa? Mengenal wanita pada sehari-hari. Ibu minta tolong anak-anak untuk berdiri ya. Iya, Bu. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggarnya pasti ketahuan. Saya yang patuh itu manusia terpuji. Terima kasih ya. Nah, setelah itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, menjelaskan pengertian norma, menunjukkan contoh perilaku sesuai norma, menyebutkan norma-norma yang ada di kehidupan sehari-hari, dan menumbuhkan sikap patuh terhadap norma. Norma yaitu aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan keharmonisan. Nah, tadi macam-macam norma ada apa ya? Norma agama, Norma kesusilaan, norma keamanan, dan norma hukum. Oke, Ibu akan menunjukkan gambar yang Ibu buat tadi. Ini gambarnya apa ya? Sholat. ibadah. Beribadah itu normanya termasuk norma Agama. Ini mengucapkan salam Kesopanan. ya, bagus. Nah, itu termasuk norma. Habis itu norma agama. Norma agama adalah norma aturan hidup yang berasal dari ajaran Tuhan, digunakan oleh pemeluk agama untuk mengatur perilaku agar sesuai dengan ajarannya. Contoh norma agama tadi ya, beribadah tadi. Norma kesusilaan yaitu aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruknya. Norma ini mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menghindari keburukan. Ini contohnya norma kesusilaan, yaitu bersikap jujur dan tidak mencuri. Norma kesopanan yaitu aturan yang berlaku dalam pergaulan. Masyarakat mengatur cara berperilaku agar diterima dan dihormati orang lain. Contohnya norma kesopanan yaitu mengucapkan salam, yang tadi Ibu bawakan gambarnya ini ya. Dan berbicara yang sopan dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Habis itu norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara, memiliki sanksi bertegas bagi yang melanggarnya. Tujuannya menjaga ketertiban dan keadilan. Contoh norma hukum yaitu mematuhi rambu lalu lintas. Nah, ini pentingnya untuk mematuhi norma. Mematuhi norma membuat kehidupan menjadi aman, tertib, dan damai. Norma membantu kita hidup rukun dengan orang lain. Oke, sebelum memasuki kesimpulan, Ibu mau menunjukkan beberapa
foto lagi atau gambar. Kalau yang di bawah ini gambarnya apa? Mencontek. Itu termasuk norma Hukum. ya. Oke, selanjutnya anak-anak bisa membuat kelompok kecil ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian untuk diisi ya, nanti dipresentasikan. Ibu akan keliling. Siapa yang belum paham tentang norma? Kelompok 1. Contoh norma hukum itu apa aja tadi? Menaati rambu lalu lintas. Membayar pajak. Ya, betul sekali. Hebat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Apa itu contoh norma kesusilaan? Aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk. Betul sekali. Berikan tepuk tangan. Oke, kan ini sudah selesai ya. Nanti kelompok 2 bisa presentasi ya, maju ke depan untuk menyebutkan norma agama. Bisa maju. Ya, Norma agama seperti beribadah, ya. terus kesusilaan, Ya. Ayo apa? Kelompok Apa ya? 2. tidak mencontek, Ya. norma hukum mencuri, nggak boleh mencuri. Ya. Kesusilaan udah selesai. Udah Bu. Terima kasih untuk kelompok 2, beri tepuk tangan. Habis itu, nah tadi kalian sudah nggak bingung kan tentang norma-norma itu? Tidak, Bu. Bagus. Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelum ibu tutup, ini ibu ada alat media. Untuk kelompok 1 bisa maju. Kelompok 2 sama kelompok 3 mengelompokkan mana yang norma kesusilaan, mana yang norma agama. Tidak ada perundungan. Norma hukum. Mengucapkan permisi. Norma kesopanan. Ya, bagus sekali Arif. Hukum denda dan penjara, pelanggaran norma hukum Bu. Oke, kalian jadi sudah paham ya tentang norma? Sudah. Habis itu ibu akan menyampaikan kesimpulannya. Norma adalah pedoman yang mengatur perilaku manusia agar kehidupan berjalan tertib, aman dan damai. Ada 4 macam norma, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Dengan mematuhi norma, kita dapat hidup rukun, saling menghormati, serta menjaga ketertiban di rumah, sekolah, dan masyarakat. Sebelum ibu tutup, ini ada pertanyaan lagi kuis. Siapa yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan norma? Jawabannya yang apa? Aku Bu. Apa? B. Oke, kita lihat dulu ya. Ya. Wah, betul sekali, Sepi. Adik Sepi, itu tangan. Sekali lagi. Aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan disebut norma agama. Kita lihat ya jawabannya. Wah, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk semua. Sekian dari Ibu. Semoga anak-anak bisa memahami materi norma ini dan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Ibu tutup dan taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijali Berliana dengan NPM 23540112. Ingin mempresentasikan tentang Panca Indra kelas 1 kurikulum Merdeka. Teman-teman,
bisa jadi murid kelas 1 ya. Ya, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Ya, Bu. Maaf, berdoa dulu. Mungkin Sevia boleh dipimpin. Di tempat duduk, siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Sevia. Yang tidak masuk hari ini siapa? Masuk semua. Oke, langsung aja. Kita akan belajar tentang apa? Panca indera. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Semuanya bisa berdiri, ayo. Ya. Tepuk tangan gimana? Aku punya panca indera, semua ada 5. Amat banyak manfaatnya, akan selalu kujaga. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Allah. Udah ya, semuanya duduk dulu. Nah, jenis panca indera itu ada 5. Ada gambar apa aja ini? Hidung, Hidung, telinga, mata, Ini apa? lidah, Ini mata, ini tarik, Kalau ini Hidung. Jadi ada berapa? 5. Nah, panca indera adalah 5 alat indera yang membantu kita mengenal dan merasakan lingkungan sekitar, yaitu ada mata, telinga, hidung, lidah, dan Kulit. Selanjutnya, untuk contoh hidung ya. Hidungnya ini itu bisa mencium aroma wangi seperti bunga, ada di gambar tersebut. Terus ada yang tidak wangi, ada gambar apa itu? Sampah. Selanjutnya, nah di sini ada contoh fungsi telinga. Kayak suara hewan, misalkan itu ada gambar hewan apa? Guguk, anjing. Anjing. Suara anjing gimana? Terus ada apa? Kucing suaranya gimana? Meow. Ya. Selanjutnya ada contoh fungsi lidah ya. Di sini ada yang makan es krim. Tuh, es krim rasanya apa? Manis. Terus itu ada gambar lemon. Lemon rasanya apa? Asam. Kalau pare rasanya gimana? Pahit. Terus ada garam, rasanya Asin. Lanjut ya nih, contoh fungsi kulit. Di sini ada benda kasar sama benda halus. Nah, kalau kasar itu kayak kerikil seperti itu ya. Iya. Kalau halus itu kayak cermin. Terus selanjutnya ada fungsi mata. Kita bisa melihat menggunakan Mata. Di situ ada gambar apa? Pelangi. Ini sama matahari sama bulan. Terus Bintang. bintang.
Oke, kita ice breaking dulu ya teman-teman. Semuanya maju di atas meja, di depan meja. Atas meja. Ya. Udah? Nanti kalau ibu bilang merah, kalian pegang kepala. Terus kalau ibu bilang hijau, kalian lari-lari kecil ya. Terus kalau ibu bilang kuning, nanti jadi patung. Oke? Ya Bu. Oke. Merah. Hijau. Kuning. Udah. Terima kasih. Nah, cara merawat mata yaitu dengan membaca di tempat terang. Jangan terlalu lama bermain HP ya. Siapa nih di sini yang sering main HP? Ayo. Tidak boleh lama-lama ya, Sepia. Oke, semuanya ayo. Terus yang kedua, cara merawat telinga nih. Ayo, yang belum seminggu nggak membersihkan telinga siapa? Sepi. Iya, semuanya harus membersihkan telinga secara rutin ya. 1 kali seminggu, jangan sebulan sekali. Oke? Selanjutnya ada merawat apa? Lidah dan kulit. Yang pertama itu gambar apa? Orang mandi. Siapa yang tadi belum mandi? Siapa? Semuanya belum mandi. Udah ya, udah. Terus ada apa? Yang kedua siapa? Sikat gigi. Ayo, terus yang ketiga ada cuci tangan. Yang keempat, nih penting banget. Yang kukunya hitam ya. Nanti ibu cek satu. Ayo. Kalau kukunya panjang ibu potong nanti ya. Lanjut. Cara merawat hidung, bersihkan hidung secara rutin. Minimal 1 kali dalam Sehari. 3 hari. 3 kali. Hindari aroma yang membuat alergi pada hidung. Lanjut, nih mata. Nah, tugas kelompok ya. Ibu akan membagi kelompok 2. Jadi Ariel ke sana sama Septi ke sini, oke? Oke, Bu. Nono. Nih. Wow. Ibu kasih apa? Waktu 10 menit ya. Susah apa gampang? Susah. Gimana susahnya? Sudah selesai. Sudah. Oke, dikumpulkan dulu ya. Makasih. Oke, Bu kumpulkan. Lanjut ya. Ayo kita main game. Siapa yang di sini mau main game? Aku. Ayo, siapa? Sepia, kalau masih belum sarapan ya, Sepia? Belum, Bu. Oke, yuk kita main game dulu. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo, di sini ayo. Kita ambil centang ya. Waduh. Nanti Gimana ya? ambil. Ada sih. Ada banyak. Tak ambilkan dulu. Agak seru. Seru. Mana mata? Mata itu untuk melihat. Terus melihat TV, betul. Lampu ini loh. Ariel, hidung Terus apa? Ya, aku tidak mau. Yaudah, yuk. Makan es krim, Makan Ariel. es krim. Ayo siapa lagi? Ya boleh. Telinga untuk mendengar lonceng. Oke, betul. Siapa lagi yang mau maju? Dan ayo Ariel sini. Mau maju tidak? Bu, mau maju Bu. Dina, maju tidak Dina? Iya, Bu, iya. Ayo sini, maju nah, sini. Ayo semuanya, kamu maju nggak? Oh iya, ya meraba itu ke kaktus. Oke, pertemuan hari ini cukup sekian ya anak-anak. Gimana, seru nggak? Seru. Besok kita ketemu lagi ya. Sudah sampai sini, ayo berdoa dulu Sepia. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.